Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nur Anissa, yakni saya sendiri dan Muhammad Yazid Maulidi. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Adapun media yang kami gunakan yaitu media PowerPoint, media audiovisual, serta media Mentimeter. Alasan kami memilih media PowerPoint disertai audiovisual dikarenakan media pembelajaran inilah yang kiranya dapat membuat peserta didik fokus akan pelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, media pembelajaran yang kami gunakan adalah media Mentimeter. Media Mentimeter merupakan aplikasi yang di dalamnya terdapat banyak sekali fitur yang dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengetes sejauh mana kepahaman peserta didik terhadap pelajaran yang diajarkan sebelumnya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita yang bertemakan sumber hukum Islam. Pengertian sumber hukum Islam. Hukum ialah menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Sedangkan sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman syariat Islam. Selanjutnya Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan menggunakan bahasa Arab. Fungsi dan kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran yakni sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian, pengertian hadis, yaitu segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa ucapan, perbuatan, maupun takrir, persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi. Kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan hadis adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Sedangkan fungsinya yaitu pertama, mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada di dalam Al-Quran. Kedua, memperjelas, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ijtihad. Ijtihad sendiri memiliki pengertian, yaitu mengarahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ijtihad sendiri merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis yang memiliki fungsi sebagai penetap suatu hukum yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk-bentuk ijtihad sendiri ada 4, yaitu ijma, qiyas, maslahah marsalah, dan uruf. Ijma sendiri yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Misalkan, kita diwajibkan untuk vaksin. Nah, maka vaksin tersebut tidaklah haram karena tujuan dari vaksin tersebut adalah untuk membuat kita kebal dan sehat, yang mana tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang menganjurkan kita agar selalu sehat, baik jasmani maupun rohani. Nah, jadi para ulama pun membolehkannya untuk kita melaksanakan vaksin.
Yang kedua, yaitu qiyas. Status hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nasnya. Artinya tidak ada terdapat dalam nasnya tentang suatu masalah tersebut dengan masalah lain yang sebanding dengannya. Nah, jadi tolak ukur dari tidak adanya masalah yang terdapat di dalam nasnya yaitu dengan masalah lain yang sebanding dengannya. Contohnya seperti narkotika yang dikiaskan dengan minuman khamar, yang mana apabila kita minum minuman khamar yaitu hukumnya haram. Begitu juga narkotika. Kenapa jadi haram? Karena sifatnya sama-sama memabukkan. Nah, jadi dikiaskanlah bahwasannya narkotika itu haram. Yang ketiga yaitu maslahah mursalah, merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya seperti misalkan kita terjebak di dalam suatu hutan, di mana di dalam hutan tersebut hanya ada babi yang bisa kita santap untuk bisa bertahan hidup. Maka babi sendiri yang mana hukumnya haram untuk dikonsumsi akan menjadi halal untuk kita makan, kan tetapi perlu digarisbawahi dalam keadaan darurat, yang mana apabila kita tidak memakan daging babi tersebut akan menyebabkan kematian misalkan. Nah, maka kita dibolehkan untuk memakan daging babi tersebut. Kembali lagi dengan keadaan yang darurat. Yang ketiga yaitu uruf, adalah penetapan tentang bolehnya suatu adat istiadat, kebiasaan, dan kebebasan masyarakat jika selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya misalkan kita dalam bertunangan, kita ingin memberikan hadiah-hadiah terhadap tunangan kita tersebut, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, walaupun kita tidak menyebutkan hadiah tersebut sebagai akad ataupun kitab antaran orang Banjar. Nah, jadi asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka boleh saja hukumnya. Nah, jadi itulah presentasi dari kelompok 9 yang membahas tentang sumber hukum Islam. Selanjutnya kita akan ke media pembelajaran Mentimeter atau Mentimeter. Baiklah, sekarang kita sudah berada di dalam aplikasi Mentimeter. Nah, jadi beginilah dalam aplikasi Mentimeter tampilannya. Aplikasi ini tidak perlu kita download, cukup tulis mentimeter.com di Google Chrome kita, maka akan tampil seperti ini. Tetapi sebelum masuk ke dalam aplikasi ini, kita akan disuguhkan untuk login dengan akun Facebook atau akun Google kita. Di sini saya sudah login. Nah, langsung saja kita masuk ke presentasi. Nah, di sini terdapat dua fitur, yaitu Neo Presentation, Simple Presentation Builder. Kita ketik ini dulu. Sini kita akan menunggu kecepatannya sesuai dengan internet yang kita gunakan. Nah, jadi kita bisa menulis presentasi kita tentang hari ini, temanya apa. Misalkan kelompok 9 membahas tentang sumber hukum Islam. Setelah itu kita akan memilih tipe-tipe pertanyaan seperti apa yang akan kita ujikan kepada peserta didik dalam rangka mengetes
seberapa paham dia terhadap pembelajaran yang telah kita ajarkan sebelumnya. Nah, sini ada multiple choice, word code, open-ended, scaleless, ranking, question and answer, select answer, type answer, and the order, dan lainnya. Nah, jadi kita terserah ingin jenis pertanyaan seperti apa yang dapat merangsang pemahaman ataupun daya tarik peserta didik dalam menjawabnya. Misalkan kita tulis type answer. Nah, misalkan pertanyaan kita, apa saja sumber hukum Islam? Nah, di sini kita akan memberikan jawaban. Misalkan Al-Quran sesuai dengan yang telah kita pelajari dan presentasikan sebelumnya, kita bisa tambahkan lagi. Misalkan sini hadis, atau tambahkan lagi karena ada 3 kan sumber hukum Islam itu, jadi ijtihad. Jadi ada 3 sudah jawaban. Di sini ada fitur lain, yaitu mungkin menambahkan gambar. Nah, di sini ada waktu kita dalam menjawab soal tersebut. Kita setting 25 detik. Nah, bahkan sini juga terdapat musik, yang mana musik tersebut nantinya akan menemani peserta didik dalam menjawab pertanyaan ataupun kuis yang disuguhkan oleh gurunya. Nah, dan yang terakhir ada leaderboard, yaitu papan klasmen. Misalkan di sini ada 10 orang, berarti ada 10 orang di dalam papan klasmen di leaderboard tersebut. Nah, cara mengaplikasikannya seperti apa? Maka kita klik present. Nah, jadi setelah kita presentasikan, lalu ada timbul kode 44425577. Nah, ini merupakan kode dari room yang kita buat tadi. Bagaimana agar bisa masukkan kodenya tersebut? Kita ketik menti.com. Nah, lalu kita masukkan kodenya, yaitu 44425577. Kita submit. Nah, di sini dia akan mengkoneksikan. Nah, jadi tulis nama, misalkan nama Yazid. Kita akan join quiz. Nah, di sini sudah ada notifikasi bahwasanya ada 1 peserta didik yang ikut quiz. Di sini kita tekan enter untuk memulai. Nah, kita akan tunggu. Nah, jadi ada waktu 25 detik tadi menjawab. Apa saja sumber hukum Islam? Itu tadi Al-Quran, submit. Kita tunggu waktunya habis. Apakah benar? Ya, benar. Nah, jadi seperti itu sistematis dari Mentimetion aplikasi ini. Ini baru 1 tipe pertanyaan. Ada pertanyaan lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat leaderboard.
Yazid 100, 1000, karena tidak ada yang berpartisipasi lainnya, maka pemenangnya adalah Yazid. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk menguji kepahaman peserta didik. Jadi nanti apabila ada yang salah, nanti bisa dilihat di leaderboard tersebut. Kita bisa coba tipe pertanyaan lainnya, seperti select answer. Nah, kita tulis pertanyaannya, apa saja sumber hukum Islam. Misalkan sini majalah, kita tulis yang salah, ya kan? Di sini Al-Quran. Yang ketiga, misalkan buku-buku perpustakaan. Nah, di sini kita pilih yang mana yang benar. Jawaban antara ketiga ini. Jadi sistemnya seperti pilihan ganda. Misalkan kita tulis Al-Quran, lalu kita beri waktu berapa detik, misalkan kita beri 10 detik saja untuk menjawab. Selebihnya kurang lebih seperti kuis sebelumnya. Remove leaderboard, add leaderboard. Nah, kita presentasikan. Nah, setelah kita presentasikan tadi, akan muncul lagi notifikasi seperti ini, atau layarnya seperti ini. Question 2 of 2, artinya pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua tadi sudah kita tuliskan kan? Kita pencet enter untuk memulai. Maka di HP peserta didik akan segera dimulai untuk pertanyaannya. Nah, di sini kita diberi waktu 15 detik. Nah, apa jawaban yang benar dari tiga pilihan tersebut? Misalkan kita jawab Al-Quran. Waktu habis dan ya, benar. Jawabannya adalah Al-Quran. Maka otomatis di HP peserta didik akan centang. Bisa, menurut kami, media Mentimetion ini adalah media yang cocok digunakan dalam pembelajaran daring yang saat ini kita alami, yang kita rasakan dan kita lalui. Nah, karena di dalam aplikasi ini terdapat beberapa tipe-tipe pertanyaan atau kuis yang nantinya dapat membantu guru dalam mengukur sebagaimana kemampuan peserta didik belajar pada masa daring sekarang ini. Adapun kelemahan dari aplikasi ini adalah memerlukan jaringan yang stabil, karena apabila jaringannya tidak stabil, nanti akan mempengaruhi hasil dari kuis yang dia jawab. Misalkan waktunya habis, dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 9 mengenai media pembelajaran PowerPoint, audio visual, dan media Mentimetion. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.